Ya, halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Jadi di video ini kita akan sedikit berbicara tentang diferensial. Apa bedanya dia dengan turunan, lalu bedanya di mana, itu kita akan lihat di sini. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi kita perlu ingat kembali turunan, terutama bagaimana cara menulisnya. Ya, di sini yang kita perhatikan, itu notasi Leibniz, dy dx. dy dx yang menyatakan turunan y terhadap x. Jadi untuk pengantarnya kita lihat gambar di bawah ini. Ada kurva y sama dengan fx yang disinggung oleh suatu garis di titik yang berwarna biru ini. Kita sebut aja titiknya x0, y0. Di titik x0, y0 ini kita bisa buat semacam sumbu koordinat baru. Yang vertikal kita beri nama dy, yang horizontal kita beri nama dx. Nah, persamaan garis yang berwarna oranye ini, kalau kita tuliskan dalam yang sumbu koordinat dy dan dx, itu bisa kita tulis dy sama dengan m kali dx, di mana m ini nanti kemiringan garisnya. Lalu, gradien kemiringan garis singgung fungsi f di x0, y0 itu bisa kita tuliskan turunan pertama f saat x-nya di x0 atau f aksen x0. Jadi garis ini dia kan juga masih bisa dinyatakan dalam koordinat yang sumbu koordinat awal y dan x. Jadi ini kita bisa substitusikan ke yang bagian ini, m-nya. Sehingga kita peroleh dy sama dengan f aksen x0 dx. Nah, ini kan x0 hanya satu kemungkinan titik ya, jadi x0-nya bisa di sini. Nanti bisa saja menyinggungnya di titik yang di sini, atau mungkin yang di sini, atau mungkin yang di sini, sepanjang kurva fx. Berarti bentuk yang ini, itu kita bisa perumum. Jadi, dy sama dengan f aksen x dx. Berikutnya kita akan masuk ke definisi diferensial. Jadi untuk definisinya, misalkan y sama dengan fx terdiferensialkan di x, dan andaikan dx diferensial dari variabel bebas x yang menyatakan pertambahan sembarang dari x. Jadi diferensial yang bersesuaian dengan dy dari variabel tak bebas y itu bisa dituliskan ini, yang tadi, dy sama dengan f aksen x dx. Jadi ini merupakan definisi dari diferensial. Jadi sedikit beda dengan turunan bentuknya. Karena kalau turunan kan biasanya kita tulisnya dy dx gitu ya, dalam satu ruas. Kali ini beda ruas. Jadi kita langsung masuk contoh aja. Jadi bagaimana atau kita cari dy saat yang pertama y-nya sama dengan x kuadrat min 1, dan yang kedua y-nya sama dengan cos setengah x kuadrat plus 7x plus 1. Untuk yang pertama, dy-nya itu kita bisa peroleh sama dengan 2x dx. Sedangkan bentuk yang kedua, dy itu sama dengan min sin setengah x kuadrat plus 7x plus 1 dikali x plus 7 dx. Ini sebenarnya cara mencarinya itu mirip seperti saat kita mencari turunan. Nah, saat kita mencari turunan, bentuk yang pertama, apabila kita turunkan, kita akan peroleh 2x. Jadi, karena di sini bentuknya hanya dy, kita bisa, dalam tanda petik, kali silang gitu ya. Kedua ruas kita kalikan dx. Jadi, bentuk yang ini, dy per dx sama dengan 2x itu bisa menjadi bentuk yang ini. Lalu, bentuk yang b sama, cos setengah x kuadrat plus 7x plus 1 kita turunkan. Turunannya kan akan jadi seperti ini. Kita kalikan dx di kedua ruas, maka dia akan jadi bentuk seperti ini. Jadi, untuk menentukan diferensial itu sebenarnya cukup mudah, kita tinggal melihat turunan dari fungsinya. Yuk, kita lanjut ke aturan diferensial. Jadi, untuk diferensial ini aturannya sebenarnya nggak terlalu beda jauh dengan aturan-aturan turunan. Jadi, kalau turunan, misalkan kita punya dk dx, di mana k ini konstan, turunannya akan 0. Nah, kalau di diferensial, dk itu sama dengan 0. Jadi, ya hampir mirip sebenarnya. Cuman bedanya di sini ada penyebut dx-nya, yang di diferensial tidak ada. Untuk aturan yang lain juga sama, aturannya mirip.
ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat membahas diferensial. Jadi yang pertama, turunan itu berbeda ya dengan diferensial. Tadi kita sudah lihat cara menulisnya aja berbeda, jadi artinya juga nanti berbeda. Nah, kalau kita menulis seperti ini atau seperti ini, itu kita menuliskan atau menyatakan turunan. Jadi, kalau kita menuliskannya hanya dy saja atau nanti mungkin dx saja, itu dia merupakan diferensial. Jadi ini merupakan kedua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai nanti salah menuliskannya. Jadi untuk diferensial mungkin hanya seperti itu dulu. Nanti apabila ada yang masih bingung bisa ditanyakan lagi. Selamat belajar dan tetap semangat.